Badass, mungkin itu kata yang cocok untuk menggambarkan manga One Piece chapter terbaru kali ini. Karena memang begitu banyak hal mencengangkan serta mengejutkan yang akan kita saksikan. Kali ini, Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 996 dengan sebuah kalimat, Pulau Tempat Orang Terkuat. Sebelum memulai dongeng, kembali sebuah puisi untuk kalian semua. Yamato. Dia adalah seorang putra dari makhluk terkuat di dunia. Namun sebenarnya dia adalah wanita yang hanya ingin keluar dari Onigashima. Saat ini kita semua dibuat percaya jika dia ada di pihak yang sama dengan kapten tercinta kita. Apakah ini sebuah pertanda jika dia adalah wanita ketiga yang akan menjadi nakama sang raja bajak laut selanjutnya? Cerita kali ini dimulai dengan cover chapter yang menampilkan Marshal D. Teach atau Blackbird alias Kurohige sedang menyikat giginya bersama dengan seekor kuda Nil. Kita tahu memang Kurohige sering diidentikan dengan seekor kuda Nil. Bahkan di dalam fandom wiki tentang Shichibukai mengatakan, meski tidak disebutkan dalam seri utama, berbagai merchandise menggambarkan Marshal D. Teach sebagai kuda Nil. Baik, cukup sampai di situ untuk cover chapternya. Meski sebenarnya beberapa Shichibukai atau mantan Shichibukai juga memiliki pengibaratan dengan hewan. Misalnya, Takanomi Dracul Mihawk dengan elang, Gecko Moria dengan tokek, dan Boa Hancock dengan ular boa. Baik, masuk ke dalam cerita chapter kali ini. Setelah di chapter sebelumnya, Otama bersama Komachio atau Komainu muncul dan menyelamatkan Nami dari serangan ulti. Di chapter kali ini diinformasikan jika posisi Nami, Usopp, dan Otama berada di lantai 1 sekitar Menara Uno. Dan nampaknya usai menggigit ulti, Komachio membawa Otama, Nami, dan Usopp kabur menjauh dari ulti dan juga Pekuan. Di atas punggung Komachio terlihat Usopp yang penuh luka dan juga tak jelas lagi berkata-kata akibat serangan ulti di chapter sebelumnya. Nami yang berada di dekatnya berkata, "Pasti sakit ya? Tapi syukurlah aku tidak apa-apa." "Oi," ujar Usopp kesal. Memang gak ada akhlak nih Nami. Dikira mengkhawatirkan Usopp, dia malah bersyukur karena dirinya baik-baik saja. Leo, Oda Sensei menyelipkan hiburan di tengah ketegangan yang sedang terjadi. Upaya yang mantap Odachi. Kembali ke cerita, Nami bertanya pada Otama bagaimana bisa dia ke Onigashima. Dan Otama menjawab jika dia ke Onigashima dengan cara menyelinap ke kapal musuh. Sama seperti kita, Nami juga kaget. Bagaimana caranya ya kan? Kalau Otama sendiri mungkin kita tidak heran karena dia kecil, mungkin bisa mengendap-endap dan mencari tempat sembunyi yang aman. Tapi ini ada Komachio, dan ditambah lagi ada satu hewan buas lain yang dibawa oleh Otama yang ukurannya sama-sama besar. Dia adalah babun yang pernah muncul di awal Arch Wano Kuni, tepatnya saat pertemuan pertama Otama dengan Luffy di pantai wilayah Kuri. Otama meminta babun tersebut menahan Pekuan yang berupaya mengejar mereka. "Tahan dia selama 3 menit," ujar Otama. Dan dengan pedang atau katananya, sang babun menahan Pekuan. Ulti dan Pekuan juga bertanya-tanya dengan nada kesal. "Apa-apaan makhluk ini? Dari mana dia bisa datang?" ujar keduanya. Sementara itu, sambil pergi menjauh, Nami dari atas punggung Komachio berkata jika mereka semua atau Pekuan dan Ulti itu gila. Monyet besar atau babun tersebut tidak akan bisa menahannya. Namun usai mendengar apa yang Nami katakan, Otama berkata dengan penuh percaya diri, "Jangan meremehkannya, Onami-chan, karena kami datang ke sini sebagai seorang samurai." Sedikit membahas, jika kita melihat sang babun yang menahan Pekuan, apa yang Otama katakan tidak sembarangan kata-kata, karena memang sang babun sedikit berbeda dengan penampilannya di awal kemunculannya. Meski tetap membawa sebuah katana atau pedang, kali ini dia menggunakan sode atau pelindung bahu yang merupakan salah satu bagian dari baju perang seorang samurai. Dan aku sedikit membahas judul chapter kali ini dan chapter sebelumnya.
Disebutkan di chapter 995 jika judulnya adalah Tekad Sang Kunoichi. Namun dalam cerita yang berhubungan dengan judul justru ada di chapter 996 kali ini, yaitu saat Otama menjawab keraguan Nami jika mereka datang ke Onigashima sebagai seorang samurai. Dan ini juga sama jika kalian juga sudah membaca chapter 996 kali ini, judulnya yang berbunyi Pulau Tempat Orang Terkuat. Tapi aku pribadi tidak menemukan kaitan judul tersebut dalam isi cerita chapter kali ini. Kalau menurut kalian bagaimana, Leo? Apakah yang dimaksud adalah Kaido dan Onigashima-nya? Tapi disebutkan pulau tempat orang terkuat. Padahal kita tahu julukan Kaido itu makhluk terkuat. Jadi bisa saja judul chapter 996 kali ini justru terhubung dengan isi cerita di chapter selanjutnya atau chapter 997. Sama seperti yang terjadi sebelumnya. Menarik, mari kita tunggu bersama kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap. Selain itu, keteguhan hati dan keberanian Otama semakin menandakan jika dia sudah menjadi seorang kunoichi sejati, seperti yang Porgas the Ace katakan. Apakah ini akan menjadi kemungkinan dia ikut bertualang bersama Luffy untuk mewujudkan janji sang kakak yang tak mungkin lagi terwujud karena Porgas the Ace telah tiada saat perang puncak Marineford. Kembali ke cerita, di dalam Menara Uno, Yamato yang sebelumnya berhadapan dengan Sasaki dan pasukan lapis baja kembali bertarung untuk melindungi Momonosuke dan juga Shinobu. Yamato menyerang pasukan lapis baja yang menggunakan alat pelindung atau tameng yang nampak sekilas atau mirip dengan tameng anti huru hara. Meski kuat, nampaknya Yamato cukup kesulitan karena dia harus bertarung sambil melindungi Momonosuke dan Shinobu yang ada di belakangnya. Yamato dihujani peluru oleh pasukan lapis baja yang dipimpin oleh Sasaki. Melihat hal itu, Shinobu berkata pada Yamato yang penuh luka, "Yamato, sekuat apapun kau, jika terus seperti ini, jangan mengkhawatirkanku dan bawa saja Tuan Momonosuke." Mendengar apa yang Shinobu katakan, Yamato yang memang penuh luka dalam upaya melindungi Momo dan Shinobu berteriak, "Aku tidak mau, karena Kozuki Oden pun pasti tidak akan melakukannya." Gile Yamato, benar-benar tidak salah. Dia menyebut dirinya Kozuki Oden karena dia memang GG dan luar biasa keren, sama seperti Kozuki Oden. Sementara itu, di lain pihak, melihat situasi yang terjadi, Sasaki bangkit dari tempat duduknya. Kemudian dia berkata sambil mencabut pedangnya, "Terus melindungi beban dan berusaha menang melawan musuh yang mustahil dihadapi. Anda benar-benar egois. Pasukan lapis baja ini tidak mungkin kalah dengan mudah." Dan di panel selanjutnya kita melihat bilah pedang Sasaki yang terlihat menarik. Bilah pedangnya nampak memiliki motif yang unik dan menarik. Kalau aku melihatnya, tiba-tiba teringat pedang milik Shiryu. Bagaimana menurut kalian, Leo? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kembali ke cerita, melihat Sasaki yang mulai mencabut pedangnya, Yamato tiba-tiba mengeram dan memunculkan gigi-gigi tajam. Melihat itu, Sasaki kaget. Wah, sebenarnya mau jadi apa nih Yamato? Mau jadi sosok makhluk mengerikan kah? Mau jadi naga kah? Menarik. Namun di tengah-tengah ketegangan yang terjadi, Franky yang dalam mode Iron Pirate muncul dan berlari ke tengah-tengah pertempuran antara Yamato dan Sasaki bersama pasukan lapis bajanya. Momonosuke terkejut dengan kemunculan Franky, begitu juga dengan Yamato. Tapi ada yang menarik, ternyata Yamato tahu tentang cyborg Franky. Bahkan dia tahu harga buronannya. Wah, meski dikarantina di Onigashima, nampaknya Yamato mempelajari tentang kelompok bajak laut topi jerami ya. Sementara itu, Franky yang berlari ke arah mereka ternyata dikejar oleh seseorang dengan gadanya. Orang tersebut adalah salah satu Numbers. Si Hacha tiba-tiba mengayunkan gadanya ke arah Franky yang sudah ada di tengah-tengah pertempuran. Akibatnya, pasukan lapis baja di bawah komando Sasaki terkena dampak serangan tersebut, dan lantai tempat kejadian hancur. Akibatnya
tercipta sebuah lubang besar yang menghubungkan lantai tersebut dengan lantai di bawahnya. Melihat momen dan kesempatan tersebut, Yamato meraih Shinobu dan Momonosuke dan berencana membawa kabur keduanya melalui lubang yang tercipta. Yamato ingin membawa kabur mereka lewat bawah tanah. Di sisi lain, Franky kaget dan bertanya, siapa orang yang menangkap Momo dan Shinobu? Wajar sih, Franky kan tidak mengenal Yamato, dan memang dari penampilannya sudah terlihat jika Yamato adalah lawan. Mendengar pertanyaan Franky, Yamato berkata, "Cyborg Franky, bantu aku." Luffy mempercayaiku untuk melindungi mereka berdua. Mereka berdua yang dimaksud adalah Momo dan Shinobu. Franky mengiyakan permintaan tersebut meskipun dia tidak mengenal Yamato. "Serahkan saja padaku," ujar Franky. Usai mendengar apa yang Franky katakan, Yamato berkata sambil memasang kuda-kuda dengan gadanya. Momo dan Shinobu pun ia lepaskan dari dekapannya. "Aku harus berterima kasih." Sambil terjatuh, Yamato melancarkan sebuah serangan dengan gadanya, Narikabura. Wus! Boom! Serangan tersebut mengenai dan menumbangkan Hacha, sang nomor 8. Melihat kejadian itu, Franky dan Sasaki terkejut. Luar biasa memang Yamato. Selain Thunder Bagua, ternyata dia punya jurus serangan kejut seperti ini. Sementara itu, Yamato yang telah mendarat di lantai berlari sambil membawa Momonosuke dan Shinobu. Sembari berlari, Yamato berkata, "Momonosuke, kau harus tetap hidup. Momonosuke, kau tak boleh mati. Kau harus tetap hidup karena orang yang akan membimbing dunia ini adalah kau." Menarik. Sebelum berlanjut, dua hal yang perlu kita bahas. Pertama, apa yang dilakukan Yamato ini semakin menguatkan kemungkinan jika dia akan menjadi nakama Luffy. Selain apa yang sudah kita diskusikan di video sebelumnya tentang tagar Yamato next nakama, kini kembali lagi terlihat kemungkinan-kemungkinan lainnya. Apa yang Yamato lakukan di chapter kali ini hampir serupa dengan kejadian di Enies Lobby. Saat itu, Franky yang bukan bagian dari kelompok bajak laut topi jerami ikut bertarung bersama atau terlibat dalam kejadian tersebut. Dan selain itu, Yamato juga begitu menuruti apa yang Luffy perintahkan. Semacam sudah terbentuk chemistry antara keduanya. Dan kita tahu, di awal kemunculannya juga, Yamato ingin ikut berpetualang bersama Luffy. Dan untuk kamu yang selalu bertanya, setiap kru Luffy punya perannya masing-masing di kapal. Pertanyaannya, Yamato perannya apa? Tenang saja, kalau benaran gabung, pasti nanti diberitahu Oda Sensei keahliannya apa. Untuk saat ini, kita kan hanya taunya dia adalah anak Kaido yang jago bertarung. Bisa saja nanti ada keahlian lain atau hal yang mengejutkan. Lanjut ke hal yang kedua yang akan kita bahas, yaitu perkataan Yamato yang mengatakan jika Momonosuke adalah seseorang yang akan membimbing dunia ini. Apa maksudnya? Jika kita boleh beropini, sepertinya itu ada kaitannya dengan klan Kozuki, yang sudah kita tahu adalah klan yang membuat pesan yang tak dapat dihancurkan atau phoneglyph. Kemudian, baik Oden ataupun Momonosuke sama-sama memiliki kemampuan unik, yaitu mampu mendengarkan Zunisa yang merupakan sesuatu dari masa lalu yang juga penuh misteri. Bahkan Momonosuke mampu berkomunikasi serta memberi perintah kepada Zunisa. Apakah memang ada hal lain yang spesial dari klan Kozuki ini yang mungkin saja tertulis di catatan peninggalan Kozuki Oden yang kita tahu saat ini ada di tangan Yamato? Menarik. Mari kita tunggu kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Berpindah ke tempat lain di Pulau Onigashima, tepatnya di lantai 2 bawah tanah atau basement kastil atau gunung tengkorak Pulau Onigashima. Trafalgar di Waterloo menebas dan mengalahkan anak buah Kaido di TKP yang juga merupakan Smile User dengan anjing yang ada di dadanya. Lau berjalan sendiri dan menemukan sebuah phoneglyph. Namun sepertinya phoneglyph tersebut bukan phoneglyph merah atau road phoneglyph. Lalu Lau memikirkan kembali percakapannya dengan Robin sebelumnya. Lau mengungkapkan nama aslinya,
yaitu Trafalgar di Waterloo, kepada Robin. Robin berkata, "Selama ini kamu memalsukan dan merahasiakannya ya? Mengejutkan, ternyata kau juga penyandang nama Dee." "Aku hanya mengatakannya padamu saja," ujar Lau pada Tante Robin. "Terima kasih sudah memberitahuku. Luffy memang tidak mempedulikannya, tapi aku juga cukup tertarik dengan nama Dee," ujar Tante Robin balas penjawab. Kemudian Lau bertanya, apakah informasi tentang nama Dee hanya ada di Red Poneglyph atau Poneglyph merah? Jika benar seperti itu, dengan kata lain, kita harus mengalahkan Yonko. "Walaupun aku yakin itu tidak mudah," ujar Robin menjawab pertanyaan Lau. Lau berdiri di depan Poneglyph, memikirkan kata-kata Corazon atau Don Quixote Rocinante. Dee adalah musuh alami para dewa. Kemudian Lau berkata, "Corazon, aku sangat ingin tahu arti sebenarnya dari nasib malang ini." Poneglyph yang ditemukan Lau bukan Red Poneglyph, atau salah satu dari 4 Road Poneglyph yang dikatakan oleh Nekomamushi, yang memang salah satunya ada bersama Kaido. Pertanyaannya, di mana Kaido menyimpan Red Poneglyph tersebut? Di lantai dasar tidak ada. Apakah di tempat lain, misalnya atas atap Gunung Tengkorak? Atau ada tempat lainnya lagi? Menarik. Di mana kira-kira Leo? Berlanjut dan kembali ke cerita, ke lantai 3 kastil kediaman Kaido atau Gunung Tengkorak, Pulau Onigashima. Eustace Kapten Kidd berlari ke arah atap bersama dengan Killer. Killer mengalahkan semua kroco bajak laut buas yang mencoba menghalangi mereka. Sementara itu, Eustace Kapten Kidd menarik dan mengumpulkan semua logam dan besi yang ada di sekitarnya dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya. Hingga akhirnya Kidd memiliki tumpukan besar logam dan besi yang menempel di lengannya. Kidd bertanya pada Killer apakah ini terlalu berlebihan. Lalu Killer menjawab, "Kita melawan bajak laut terkuat di dunia, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Diiringi tawa Kidd yang mengiyakan apa yang Killer katakan. Akhirnya, ya, setelah lama tak terlihat dan kita bertanya-tanya kemanakah mereka gerangan, akhirnya di chapter 996 kali ini, 3 supernova yang cukup lama tak terlihat, mulai dari Trafalgar di Waterloo, Eustace Kapten Kidd dan juga Killer, benar-benar muncul dengan pergerakannya masing-masing. Tapi tetap ada yang gak kelihatan nih, anak buah Lau, mulai dari Beppo, Sachi dan Penguin juga tidak terlihat. Kemanakah mereka gerangan? Karena Lau hanya berjalan sendiri untuk mencari Poneglyph. Menarik. Sementara itu, di atas atap Gunung Tengkorak Pulau Onigashima, Kaido bertarung melawan para sarung pedang merah atau abdi setia Kozuki Oden. Dia memukul jatuh Kinemon, lalu selanjutnya menghantam Kyoshiro yang sebelumnya mendaratkan tusukan di perutnya. Meski berupaya melawan, namun semua sarung pedang merah atau abdi setia Kozuki Oden kalah dan berlumuran darah. Hal mengejutkan kembali muncul. Big Mom terbang melintasi daerah yang sebelumnya terkena wabah iblis es. Kita melihat Nico Robin, Tony Chover, Apu, Roro Noa Zoro dan Distrek nampak terkejut melihat kemunculan Big Mom yang melintas di atas mereka. Sambil bergerak pergi, Big Mom berkata, "Jangan khawatir, aku hanya punya urusan di atas atap Gunung Tengkorak, tempat di mana Kaido berada." Kembali ya, Babang Zoro belum dapat jatah buy one dengan Yonko. Sabar, masih disiapkan panggungnya. Gak mungkin kan sang calon pendekar pedang terkuat di dunia gak pernah setidaknya nyolek Yonko. Mari kita tunggu bersama. Baik, kita masuk ke bagian akhir cerita chapter kali ini, tepatnya di lantai 2 kastil kediaman Kaido. Masih dengan kapten tercinta kita yang bergerak menuju atas atap Gunung Tengkorak. Tentu saja masih dikawal Jinbe dan Sanji. Jika di 2 chapter sebelumnya kita diperlihatkan smile user yang unik yang dihantam oleh Sanji ataupun Jinbe. Mulai dari gifter ayam dengan wajah si pengguna kemampuan buah smile
yang berada di bokong si ayam. Kemudian ada lagi Gipter seekor panda yang kepala si pengguna kemampuan buah iblis Smile berada di area yang tidak tepat. Kali ini masih normal lah, meski tetap aneh. Seorang user dengan tangan seekor buaya dan satu lagi Smile user dengan separuh tubuh bagian belakang zebra tumbuh di belakang tubuhnya. Mirip-mirip beberapa karakter di Punk Hazard ya. Baik, masih berlanjut ke cerita. Sanji sepertinya menyadari dan mendengar sesuatu dari lantai 3. Dia menanyakan pada Luffy dan Jinbe apakah mereka mengalami hal yang sama. Kemudian Sanji memejamkan matanya dan mencoba merasakan sesuatu. Sepertinya dia menggunakan Kenbun Sokuhakinya dan dia nampak sangat terkejut. Terlihat dari matanya yang terbelalak dengan bola mata terlihat urat-urat yang muncul. Terdengar atau tertulis, Don-chan, Don-chan, apa sudah siap? Ufufu. Bunyi tawa. Tidak boleh, tidak boleh. Seperti itulah suara yang nampak dirasakan dan didengar oleh Sanji. Pertanyaannya, siapa itu? Sampai membuat Sanji kaget begitu. Kalau menurutku setelah melakukan semedi, jika kita mencermati tawanya, Ufufu, dan membuka referensi tawa karakter One Piece di Pandom Wiki, ada 3 orang yang mirip. Pertama, Murun Fufufu milik Katarina Devon. Yang kedua, Fu milik Don Quixote do Flamingo. Dan yang ketiga, Fu milik Emforio Ivankov. Dan melihat ekspresi Sanji, berarti ada sebuah kepanikan, ketakutan dan juga trauma. Bisa saja nama orang ketiga yang bisa menjadi karakter yang muncul, Sang Ratu Pulau Kamabaka yang telah menghukum Sanji selama 2 tahun saat masa time skip. Maybe, siapa tahu. Baik Leo, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.